Halo Sobat IMI TV, yang seru-seru balik lagi nih. Ribuan pencinta motor besar, khususnya Harley Davidson, tumpah ruah dalam acara Hoggers Indonesia of National Event atau Hydron Drag Race 2 pada 17 dan 18 Mei 2024 di Community Park Pantai Indah Kapuk 2. Ajang ini merupakan balap trek lurus atau yang kita kenal drag race. Gak cuma drag race, di sini juga diadakan rodeo competition, yaitu adu ketangkasan dan keterampilan menggunakan motor besar Harley Davidson. Ada banyak banget kelas yang dimainkan guys. Ada kelas bracket 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, dan 9. Kelas type Twin Cam Sportster non-S, Softail, Dyna, dan Touring. Kelas type Milwaukee 8 Sportster S, Cruiser, dan Touring. Kelas Free for All atau FFA untuk semua tipe Harley Davidson. Dan kelas Free All Self Throttle atau FAST untuk semua tipe. Di sela-sela balapan hari kedua, diadakan konferensi pers untuk menyampaikan suksesnya acara ini. Sesi ini dihadiri oleh Yudi Jaja, Direktur Hoggers Indonesia sekaligus pembalap dari Hoggers Indonesia Racing Team, Ristiawan Suherman, Ketua Organizing Komite, Joel Deksamastana, Direktur IMI Mobilitas, Kombes Pol Joni Hendra, Kepala Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri, dan Rian Adrian, Direktur Commercial Convention and Exhibition ASG Group. Mewakili Ketua Umum IMI Bambang Susatyo, Bapak Joel menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Hydron Drag Race dan Rodeo Competition kali ini. Katanya, ajang seperti ini bisa menjadi sarana menguji keterampilan para riders dan memberikan dampak positif terhadap banyak industri. Di bulan Mei, salut lah untuk Hoggers Indonesia. Jadi bukan hanya digelar balapnya, tapi diberikan pembinaan serta pembekalan. Sementara dari pihak kepolisian, Bapak Joni, ajang ini untuk menguji kompetisi dari sisi skill, memacu kendaraan dengan kecepatan maksimal dan tepat waktu, dengan tetap mengedepankan safety riding, dan juga akan membuat otomotif mendunia. Kata Bapak Yudi Jaja, peserta kali ini mencapai 750 starter untuk kompetisi drag race dan 100 starter untuk kompetisi rodeo. Pesertanya juga nggak cuma datang dari daerah Jakarta dan sekitarnya aja, tapi datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menariknya lagi, ada pembalap wanita juga, sebagai bagian dari implementasi Lady of Harley. Keren! Kita ini menjadi wadah buat para pengendara motor besar khususnya Harley untuk bisa menyalurkan hobi dan bakatnya di sini. Targetnya kita semua pengendara motor Harley di Indonesia akan semakin kompak, semakin guyup, dan bisa memberikan dampak ekonomi kegiatannya terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, targetnya adalah mereka bisa mengendarai kendaraan dengan sesuai aturan-aturan yang ada. Salah satunya kita mengadakan rodeo. Rodeo itu keterampilan. Fungsinya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan pengendara Harley yang ada di Indonesia supaya lebih mematuhi aturan-aturannya. Itulah target-target kita. Menurunkan juga brand pengendara Harley itu yang arogan. Ya, di sini kita buktikan bahwa pengendara Harley tidak arogan, kita memberikan dampak ekonomi yang bagus dan mereka meningkatkan kemampuan dalam bekerja. Mudah-mudahan ke depan pemikiran masyarakat terhadap pengguna Harley di Indonesia akan semakin bisa diterima dan semakin bagus. Peserta alhamdulillah tadi yang seperti dikatakan oleh panitia bahwa kita hampir menembus 1.000, berarti peningkatannya udah hampir di 50% karena tahun kemarin 650. Ya sekarang udah hampir masuki angka 1.000. Jakarta pasti lebih banyak dan Jawa kalau kita lihat di situ ada dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ya Jawa Barat sudah pasti banyak, dari Kalimantan ada, dari Bali ada, dari Sumatera. Hampir seluruh provinsi di Indonesia mereka mengirimkan perwakilan-perwakilan dari dragster. Pengguna Harley di Indonesia kalau data exactnya saya tidak begitu mengetahui, tapi Hoggers Indonesia mempunyai member yang terregister ada sekitar 5.000. Hoggers Indonesia sendiri yang aktif berorganisasi dengan kita ada sekitar 600. Jadi yang terregister di kita dan memiliki ada ribuan, bahkan 6.000 di Hoggers Indonesia.
Insya Allah rencananya kita dilakukan setahun 2 kali. Di bulan Mei biasanya adalah hydron tanpa ada konser musik. Di November tahun ini insya Allah kalau tidak ada hambatan kita akan lakukan lagi hydron ketiga dengan konser musik. Sekarang kita bahas balapannya guys. Dari sekian banyak balap, ada satu pembalap drag race yang cukup dominan nih guys. Namanya sudah terkenal sebagai seorang freestyler dan stunt rider, yaitu Wawan Tembong. Di malam pengumuman pemenang, namanya beberapa kali dipanggil untuk menerima trofi di podium. Halo, perkenalkan nama saya Wawan Tembong. Saya dari tim Conqueror I Love Riding dari tim Semarang, Jawa Tengah. Perasaannya sangat senang banget karena ini satu tantangan yang seru buat saya. Pastinya di balap drag Harley Davidson ini kan di Indonesia baru-baru terrealisasikan di tahun 2023 saya baru terjun dan alhamdulillah bisa memenangkan di beberapa kelas. Pastinya sangat senang sekali. Saya main di beberapa kelas, ada bracket 10, ada bracket 9, ada kelas FFA, dan pastinya saya di sini senang banget karena bisa memenangkan di beberapa kelas yang bergengsi dan persaingan semakin ketat. Pastinya saya akan belajar lagi lebih bisa mengendalikan motor lebih maksimal. Kemarin sempat main rodeo, cuman saya lebih fokus ke dragnya karena saya begitu banyak mengikuti kelas-kelas yang dilombakan dan ada tim satu saya yang ikut rodeo dan juara ke-1 juga. Saya menggunakan motor Softail M8 sama Road King, 2 motor aja saya. Sedikit terkendala di bagian kampas kopling dan pastinya ya sedikit panik. Punya waktu 15 menit untuk membenahi motor supaya bisa temnya bagus dan dengan tidak ada spare part sedikit terpacu adrenalin saya. Makanya saya senang banget bisa mendapatkan hasil ini, saya tidak menyangka. Harapan saya di Indonesia ada lagi kegiatan perlombaan motor besar seperti ini dan otomotif Indonesia makin maju dan kita bisa dipandang seperti negara-negara tetangga. Kita udah balapnya balap motor besar sekarang. Seneng banget. Oke, jadi gitu aja guys, sedikit rangkuman dari acara Hydron Drag Race 2 dan masih akan ada satu lagi di tahun ini. Tungguin guys. Oke Sobat IMI TV, kali ini kita nggak ngomongin balapan. Ikatan Motor Indonesia IMI dan Gaspol by IMI baru aja mengikuti dan mendukung acara Jakarta Marketing Week 2024 yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 19 Mei 2024 di Grand Atrium Mall Kota Casablanca. Di sini, Gaspol by IMI melakukan penjualan official merchandise IMI seperti baju, jaket, topi, dan lain-lain, mengenalkan aplikasi Gaspol by IMI, dan meningkatkan pendaftaran member atau keanggotaan IMI dari para pengunjung mall. Sebelum mengenalkan Gaspol by IMI, kita mau cek ombak dulu nih. Kira-kira udah pada tahu belum ya sama Gaspol by IMI? Kaitan dengan suatu komunitas tentang motor dan mobil ya. Itu suatu wadah untuk penggemar otomotif. Contohnya misalkan kayak induk atau wadah di mana merangkul ya orang-orang yang hobi otomotif. Gaspol itu ya bagian dari gimana penggas motor full ya? Saya pernah dengar tapi belum tahu persis ya Gaspol itu apa. Kayaknya semacam apa ya, produk-produk mungkin jaket atau sebangsanya gitu. Sikat aja udah pokoknya, antem aja Gaspol, setaunya gitu. Gaspol itu aplikasinya dari IMI. Benefitnya kalau nggak salah kalau kita udah jadi member ya, itu ada asuransi sih. Asuransi kayak kecelakaan, asuransi jiwa, kayak gitu. Wah, ada yang bener, ada yang masih salah juga nih. Kalau gitu langsung aja deh kita kasih tahu apa itu Gaspol by IMI.
Gaspol itu kita aplikasi resmi dari Ikatan Motor Indonesia, Mas. Jadi kita tuh merupakan salah satu aplikasi otomotif yang terlengkap di Indonesia. Gaspol ini menyediakan untuk registrasi KTA yang Pro maupun Mobility, ada juga pendaftaran KIS, TKT, dan TAA. Untuk biaya pendaftaran KTA itu yang Mobility 50.000 per tahunnya, sedangkan yang KTA Pro 150.000 per tahun, Mas. Untuk KTA Mobility-nya sendiri ini dengan membayar 50.000 aja bisa mendapatkan asuransi kecelakaan sampai dengan asuransi kematian, yaitu sebesar 1.250.000 hingga 12.500.000 dan mendapatkan program kemitraan khusus juga. Untuk yang KTA Pro-nya sendiri hanya dengan membayar 150.000 aja bisa mendapatkan benefit, yaitu asuransi kecelakaan sampai dengan kematian, yaitu senilai 2.500.000 sampai 25 juta. Lalu mendapatkan program kemitraan juga dan mendapatkan kartu fisiknya. Untuk layanan rodanya sendiri ini hanya bayar 30.000 saja, bisa mendapatkan benefit towing hingga 50 km untuk mobil, sedangkan untuk motornya ini 30 km. Layanan perisai ini adalah tanggung jawab hukum pihak ketiga yang dimana hanya membayar 50.000 saja, nanti bisa mendapatkan premi hingga 5 juta. Contohnya misal kita ada kecelakaan di jalan lalu kita menabrak mobil yang depan, itu tidak perlu khawatir karena mobil yang depannya bisa kita asuransiin dan kita tanggung pakai perisai ini. Gimana Sobat IMI TV? Sekarang udah pada tahu kan apa itu Gaspol by IMI dan benefitnya yang super banyak itu? Buat penggemar otomotif maupun pengguna kendaraan harian, jadi member IMI pasti bermanfaat banget sih. Di penutupan acara, Ikatan Motor Indonesia mendapatkan penghargaan dari Jakarta Marketing Week sebagai The Jakarta Marketing Week Timeless Contributor. Selamat atas nama Ikatan Motor Indonesia atas terselenggaranya Jakarta Marketing Week oleh Mark Plus, dan juga selamat atas ulang tahunnya ke-34 untuk Mark Plus. Di event ini, IMI mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan KTA IMI membership kita. Jadi kita juga mengajak teman-teman dan juga masyarakat Indonesia untuk menjadi bagian dari IMI melalui menjadi member IMI. Dan juga yang kedua, kita diberikan kehormatan sebagai salah satu The Timeless Contributor dan juga partner dari Mark Plus ini sendiri. Oke Sobat IMI TV, sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya ya.